Yesus berikan sebagai tanda atau simbol kedatangan beliau, berarti mereka bukan bertemu Yesus, namun bertemu dengan penyesat yang mengaku Yesus, sesuai dengan pernyataan Yesus di Matius 24. Ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Datang kepada Paulus mengaku Yesus, Paulus tidak mengatakan diberkatilah engkau yang datang dalam nama Tuhan. Berarti yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus. Karena Yesus sendiri mengatakan, engkau tidak akan melihat aku lagi sampai engkau berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Gimana menurut saudara? Silakan. Kalau kita melihat konteks ayat Bang Suma, jadi dalam Matius 23 ayat 39 ini dikatakan, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Memang saya mengikuti juga tadi bahwa secara artinya tidak ada dalam pengungkapan Alkitab mengatakan bahwa Paulus ini bertemu dengan satu pribadi, ya kan, yang datang lalu mengatakan diberkatilah dalam nama Tuhan. Cuman kan kalau kita berpikir secara pola pikir ya, secara pribadi juga saya berpikir bahwa apakah harus seperti itu, ya kan? Kita memahami bahwa oh iya, Yesus itu dia akan datang dengan menyebut kata seperti itu. Memang secara ini di Alkitab tidak ada yang mengatakan bahwa Paulus ini bertemu dengan orang yang menyebut diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Tidak ada memang. Saya membaca dalam Alkitab. Iya. Berarti kalau saya sebagai muslim nih mencoba untuk jeli melihat ini dan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam beragama. Ketika Nabi Isa diangkat ke langit, lalu kemudian beliau datang untuk yang kedua kalinya menyatakan akhir zaman. Artinya Yesus memberikan sinyal kuat, ada dua yang datang setelah dia. Yang pertama adalah dirinya sendiri yang disambut dengan pemberkatan yang tadi. Yang kedua adalah Yesus yang bukan dirinya tetapi memakai nama Yesus, fungsinya untuk menyesatkan banyak orang. Ya. Matius 24 nomor 4, nomor 5, nomor 24, Lukas 21 nomor 8. Akan datang penyesat memakai namanya, fungsi dia datang adalah menyesatkan banyak orang. Saya melihat pola yang ada, bahwasanya di muka bumi ini ada orang yang mengaku sebagai pengikut Kristus, banyak orang. Sedangkan Kristus palsu datang untuk menyesatkan banyak orang. Manifestasi dari keadaan itu adalah bahwa Yahudi masih Yahudi hari ini, Kristen juga tetap Kristen hari ini. Dua keyakinan yang berbeda dan mengatakan sumber yang sama. Artinya bahwa ketika Yesus mengatakan waspadalah kepada serigala yang datang menyamar domba, yang menjadi permasalahan Yahudi nyamar Yahudi atau Kristen yang nyamar Yahudi. Kalau mau dikatakan, ya silakan. Kalau mau dikatakan seperti itu, sebenarnya pemahamannya berbeda, Bang Suma. Artinya kalau kita mau bilang Yahudi nyamar Yahudi atau Kristen nyamar Kristen, memang Yesus pernah berkata, ya, waspadalah terhadap akan banyak penyesat-penyesat kan, akan banyak penyesat-penyesat yang akan datang. Tapi Yesus menunjuk kepada antikristus. Nah, bagus. Ya. Antikristus itu kalau kita lihat dalam 2 Yohanes 1 nomor 7 adalah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Itu poin. Itulah antikristusnya, itulah penyesatnya. Nah, kalau kita membaca Galatia 1 nomor 1, nomor 11, nomor 12, Paulus dengan lantang mengatakan, aku menerima Injil bukan dari manusia, bukan manusia yang memberikan padaku Injil, tetapi Yesus. Nah, berarti dengan kata lain, dia mengatakan bahwa yang datang kepadanya ini bukan manusia, tetapi Yesus. Nah, antikristus itu pergi ke seluruh dunia
Tidak mengaku Yesus sebagai manusia, datang sebagai manusia. Paulus ditanya, Paulus, apakah yang datang kepadamu manusia? Bukan. Siapa namanya? Yesus. Nah, dia tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Kena dia di situ. Ditambah lagi, kata Yesusnya sendiri, engkau tidak akan melihat aku lagi. Sehingga engkau akan berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Nah sekarang ketika ada datang kepada Paulus mengaku Yesus, siapakah engkau Tuhan? Aku adalah Yesus Kristus. Harusnya Paulus menyambutnya, diberkatilah engkau yang datang dalam nama Tuhan. Tapi Paulus tidak lakukan itu. Kenapa? Paulus tidak melakukan itu? Satu, ya kan? Begini. Kenapa Rasul Paulus? Saya menyebutnya Rasul Paulus ya, Bang Suma. Silakan. Ya. Kenapa Rasul Paulus tidak menyebut diberkatilah engkau ya yang datang dari nama Tuhan? Satu, kita tahu kan dia adalah ahli hukum Taurat, orang Farisi, ya kan? Yang kedua, dia tidak mengenal siapa itu Yesus. Yang ketiga, dikatakan bahwa dia adalah salah satu pelaku yang pada waktu itu mengambil surat untuk pergi membunuh orang-orang Kristen yang mengikuti Kristus pada waktu itu. Sampai dia ditangkap di salah satu jalan mau ke salah satu jalan Damaskus, ya kan? Jadi kalau memahami, kalau Bang Suma nih mau bertanya kepada saya nih, kenapa, apakah Yesus yang datang itu, apakah betul-betul Yesus itu yang Tuhan yang kami yang harusnya disembah, Yesus itu adalah Tuhan? Kenapa Rasul Paulus tidak menyebut pada waktu itu diberkatilah engkau yang datang atas nama Tuhan? Seharusnya tidak masuk, karena kalau kita lihat dari konteks Paulusnya itu sendiri sebelum dia jadi pengikut Kristus, begitu Bang Suma. Iya, ada dua hal yang perlu dipahami di sini terkait Paulus. Yang pertama, ketika Yesus berbicara di dalam Lukas 21 nomor 8, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah dia. Saatnya sudah dekat, jangan kamu percaya. Nomor 12-nya dikatakan, namun sebelum itu terjadi, terlebih dahulu kamu ditangkap, kamu dianiaya, kamu disesah, kamu dimasukkan ke dalam penjara-penjara dan diperhadapkan kepada raja-raja, imam-imam. Sebelum penyesat itu datang memakai namaku, terlebih dahulu kamu ditangkap, dianiaya, kamu disesah, dimasukkan ke dalam rumah-rumah ibadah dan seterusnya. Berarti jelas sebelum Paulus mengaku didatangi Yesus, terlebih dahulu dia menganiaya muridnya Yesus dulu. Itu satu. Yang kedua, Anda lihat coba di dalam Matius 12, ketika Yesus berbicara tentang tanda-tanda orang-orang jahat, angkatan jahat minta satu tanda bla bla bla, dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kepada angkatan jahat, orang jahat selain anak manusia akan keluar dari kubur sama seperti Yunus keluar dari perut ikan. Nah, di data berikutnya 43, di situ Yesus mengatakan bahwa ketika ada iblis, ada orang yang bertobat, iblis roh jahat keluar dari dirinya, roh jahatnya kemudian mencari tempat persinggahan di padang gurun namun tidak menemukan tempat, akhirnya roh jahat itu kembali kepada orang yang sudah bertobat. Tetapi setelah dia melihat menemukan orang yang bertobat itu, dia keluar kembali dan memanggil 7 roh jahat yang lebih jahat daripada dirinya, masuk kembali ke tubuh orang yang bertobat tadi, sehingga menyebabkan orang yang sudah bertobat tadi jauh lebih jahat dari semula. Artinya Yesus menerangkan semua ini akan ditanggung oleh angkatan jahat ini. Dengan kata lain, ada pada masa Yesus orang ngaku bertobat, tetapi setelah bertobat justru bukannya lebih baik, malah lebih jahat. Nah sekarang kenapa saya berpikir itu Paulus? Dua indikasi sudah kuat. Kenapa saya mengatakan itu adalah Paulus? Karena seketika Paulus itu membunuh murid Yesus, menganiaya murid Yesus,
beliau tidak membatalkan firman Tuhannya. Itu belum apa-apa itu. Masih membunuh, jangan kau membunuh, jangan kau membunuh. Masih itu yang dilanggar. Tetapi setelah dia mengaku bertemu dengan Yesus yang bukan manusia, dia mengatakan hukum Tuhan itu adalah tinja, sampah. Hukum Taurat itu adalah tidak penting. Hukum Taurat itu tidak lagi berlaku. Kalau engkau mengatakan bahwa ada kebenaran di dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Yesus. Sia-sialah kebangkitan Yesus. Kau mati di dalam dosamu kalau kau percaya bahwa hukum Taurat itu bisa menyelamatkan. Artinya bahwa dia semakin jahat. Dia semakin jahat. Kenapa dia semakin jahat? Coba Anda baca di dalam 2 Korintus 10 nomor 5, 1 Korintus 1 nomor 19. Paulus kemudian mengatakan, aku patahkan, aku hilangkan, aku lenyapkan kecerdasan berpikir, kemampuan cerdas manusia, aku lenyapkan. Bahkan pengetahuan Tuhan aku tawan untuk menggiring manusia kepada Kristus yang datang kepadaku. Jadi kalau manusia diajarkan mematikan akal untuk menggiring mereka kepada dogma menyembah kepada Kristus yang datang kepadanya, bahkan pengetahuan Tuhan itu ditawan, ini apa namanya? Manusia apa yang, jabatan apa yang layak disandingkan kepada manusia yang pengetahuan Tuhan, firman Tuhannya itu ditawan demi untuk menggiring manusia menuju kepada makhluk yang datang kepadanya untuk disembah. Nah ini makanya saya katakan, saudara, kembali kepada pola ini. Matius 23 nomor 39, engkau tidak akan melihat aku lagi hingga engkau berkata, diberkatilah dia datang dalam nama Tuhan. Kalau Anda mengatakan Yesus tidak mengenal Paulus, Yesus tidak pernah mengenal Paulus tidak mengenal Yesus, Paulus tidak ini dan seterusnya. Justru karena itulah kita orang yang belakangan ini membaca bahwa yang datang kepada Paulus itu bukanlah Yesus anak manusia. Silakan. Saya menjawab. Dalam konteks ini, yang pertama, saya membaginya juga dari beberapa hal yang Abang Suma sampaikan. Satu, dalam ajaran Bible, setiap kalau Yesus bilang hindarilah penyesat-penyesat, ya kan? Yang akan datang. Penyesat-penyesat yang akan datang. Artinya begini. Kalau Yesus menyampaikan hal itu pada waktu itu, artinya begini, bahwa pada zaman itu pun kita akan melihat konteks, bukan hanya satu orang atau dua orang, ada ajaran-ajaran yang memang tidak sesuai dengan apa yang Yesus ajarkan. Sedangkan Yesus datang dikatakan dia adalah pemberita Injil. Injil itu adalah kabar baik, ya kan? Injil itu adalah kabar baik. Jadi kalau masuk kepada ranah, ya kan, di mana Paulus mengajar dan mungkin bukan pengajaran yang Yesusnya, artinya konteks dari Matius 23 ayat 39 tadi, ya kan? Apakah Paulus mengajarkan Yesus yang sama atau tidak? Saya mau katakan, dalam Bible, dalam ajaran Kristen, kalau itu datang dan itu kebenaran, artinya begini. Misalnya saya nih, ya Bang Suma ya, saya datang sama Bang Suma, saya mengajar sesuatu yang tidak sesuai. Misalnya, nanti kita mencuri lah di sana ya, atau kita inilah. Itu kan bukan suatu dasar kebenaran, Pak. Ya kan? Sedangkan kalau dalam konteks kebenaran, kalau yang datang itu mengajar kebenaran, misalnya yang datang mengaku Yesus datang kepada Paulus dan mengajarkan kebenaran, mengajarkan sesuatu yang baik, apakah kita akan mengatakan Yesus yang salah? Tidak mungkin. Oke. Ya. Kalau misalnya Yesus yang datang pada Paulus pada waktu itu, ya kan, tidak membutakan matanya, lalu dia bilang pergi, bunuh saja, ya kan, bunuh saja. Tidak ada halangan-halangan, walaupun konteks Alkitab mungkin pada waktu itu rencana Tuhan itu berjalan seperti itu. Saya bisa meyakinkan bahwa itu Yesus yang salah. Karena Yesus yang salah, dia adalah pemberita Injil, pembawa kabar baik, dan tidak mengajarkan sesuatu yang salah. Dan itu pun diajarkan oleh Rasul Paulus sampai terciptanya satu bagian, yaitu disebut Kristen. Begitu Bang Suma. Oke, baik. Jadi yang pertama yang harus dipahami di sini,
utamanya teman-teman yang di dalam melakukan pendalaman tentang kajian-kajian kristenisasi atau kristologi, termasuk juga islamologi. Kita harus mendudukkan perkara. Kerangka berpikirnya jelas. Islam tak ada pada saat Yesus mengajar, Kristen pun tak ada pada saat Yesus mengajar, penulis Bible tak ada di situ, penulis Al-Quran pun tak ada di sana. Biarkan Yesus mengalir dengan keadaan secara histori bagi kita, bahwa Yesus mengajarkan step by step kepada pengikutnya Bani Israel. Para penulis belum datang, Nabi Muhammad belum dilahirkan, Islam juga belum disempurnakan, Kristen juga belum ada. Apa yang muncul kemudian? Yesus mengajar mengalir begitu saja kepada kaumnya, bla 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 bla. Lalu kemudian kita datang, Kristen datang, Islam datang, memberikan sebuah nilai. Kristen polanya mengambil catatan-catatan orang yang mengumpulkan berita-berita tentang kisah-kisah peristiwa-peristiwa yang terjadi antara Yesus dengan muridnya. Apesnya di mana? Ketika orang itu menulis sesuai dengan hasil penyelidikannya, lalu Yesus berkata kepada mereka, janganlah engkau bla 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 bla. Kita yang membaca buku orang yang tidak ada berkesinambungan secara histori dengan Yesus, seakan-akan pada saat kita membaca buku ini, kita seakan-akan merasakan bahwa Yesus sedang berbicara dengan kita. Celakanya itu di situ. Seakan-akan Yesus, aku akan pergi ke rumah Bapa dan akan menyediakan tempat bagimu dan aku akan datang kepadamu. Kita yang membaca buku ini seakan-akan Yesus pergi untuk kita. Salahnya orang Kristen itu di situ. Nah, lalu kemudian dibalik daripada itu semua, ketika Paulus mengajarkan sesuatu yang nyata-nyata bertentangan dengan ajaran Yesus, saudara Kristen tidak bisa membentangkan benang merah pemisah antara Yesus dengan muridnya, Paulus dengan pengikutnya. Contoh, ketika Yesus berkata kepada murid-muridnya nih, dalam Matius 5 nomor 19, lagi-lagi kita harus mendudukkan penulis Matius untuk menjadikan perkara ini adalah sesuatu yang terpisah dengan ajaran Paulus. Apa kata Paulus? Apa kata Yesus? Nomor 17-nya, jangan kau menyangka aku datang meniadakan hukum Taurat. Aku datang bukan meniadakan tetapi untuk menggenapi. Bahwa tidak akan lenyap setitik pun dari hukum Taurat sebelum langit dan bumi lenyap. Barang siapa yang meniadakan Taurat, meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina dalam kerajaan langit. Titik. Detik, menit, jam, hari, Paulus muncul. Mulai dia berkarya di tahun 48 Masehi. Mengaku bertemu dengan Yesus, bla 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 bla. Lalu mengajarkan kemudian di dalam Galatia 2 nomor 16, tidak ada orang yang dibenarkan karena menjalankan hukum Taurat. Kristen belum ada di sini, Kristen belum ada. Baru tokoh. Pertama Yesus sebagai tokoh Bani Israel, kemudian Paulus sebagai tokoh Kristiani. Kristen belum berdiri. Ketika Yesus mengatakan barang siapa yang menghilangkan, meniadakan, membatalkan setitik dari hukum Taurat dan mengajarkan kepada orang lain meskipun yang paling terkecil, maka dia akan menempati tempat terhina alias neraka. Titik. Kita tutup buku di situ. Beberapa puluh tahun kemudian Paulus muncul berkata, tidak ada orang yang dibenarkan karena menjalankan hukum Taurat. Jika engkau mengatakan bahwa di dalam Torah ada kebenaran, maka sia-sialah kebangkitan Yesus. Kristen muncul tuh, tidak memilah dalam kerangka belajar, tidak memilah kisi yang muncul dari pengajaran Yesus dan kisi yang muncul dari pengajaran Paulus, tidak bisa dipisahkan. Seakan-akan Kristen muncul mengatakan, oh Yesus menggenapi dan menghapuskan di atas salib, sehingga datang Rasulnya untuk mengajarkan ajaran lanjutannya, yaitu bukan lagi Torah, tetapi kita hidup di bawah kasih. Itulah Kristen. Padahal secara kasat mata, kalau kita berbicara mengenai keilmuan,
Maka ini adalah dua ajaran yang bertentangan, tetapi saudara Kristen tidak mau peduli. Selalu saja mengatakan Paulus ini rasulnya Yesus, apapun yang dikatakan Paulus itu adalah instruksi Yesus. Padahal no, Yesus dan Paulus ada benang pemisah, ada pemisah, ada jurang pemisah di situ. Pada saat Yesus mengatakan kepada muridnya Bani Israel sebelum ada Paulus, waspadalah agar kalian jangan disesatkan, sebab akan datang penyesat memakai namaku dan berkata akulah dia, mereka akan menyesatkan banyak orang. Lalu kemudian setelah Yesus mengatakan itu, muridnya menyebar ke seluruh pelosok kota. Beberapa puluh tahun Paulus datang. Paulus mengaku bertemu dengan Yesus. Murid-muridnya sudah mendapatkan pesan, hati-hati kalau ada yang mengaku bertemu dengan aku. Paulus mengatakan aku bertemu dengan Yesus di padang gurun. Apa kata Yesus kepada muridnya? Jangan kau percaya, sebab engkau tidak akan melihat aku lagi sampai di mana kalian berkata, diberkatilah aku dalam nama Tuhan. Nah, sehingga setelah kerangka ini kita susun dengan baik, nampak jelas bagi kita Kristen ini adalah satu aliran kepercayaan yang mengambil surat Paulus dan tidak mengindahkan kemudian pernyataan-pernyataan Yesus sebagai dengan kedudukan dia sebagai guru bagi Bani Israel di zamannya. Seakan-akan Yesus memanggil Paulus, merangkul Paulus, seakan-akan Yesus datang kepada Paulus mengajarkan, mendikte sebuah pengajaran yang lahir menjadi Kristen hari ini. Padahal itu adalah dua mata rantai yang terpisah, yang dicoba untuk digabungkan mengatasnamakan Yesus. Nah, endingnya bang, makanya tidak salah ketika Matius menuliskan pada hari terakhir nanti Yesus banyak mengusir orang-orang yang memanggilnya Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai nama dia. Kenapa? Ucapan Yesusnya itu loh, aku tidak mengenal kalian. Kalian ini siapa? Pengikut Yesus atau pengikut Paulus? Gitu, itu saudara. Jadi kalau saudara bertahan, saya melihat saudara saya ini tidak mampu menunjukkan adanya oknum-oknum manusia yang menulis Bible atau apapun itu yang begitu mengaku bertemu dengan Yesus, mereka tidak berkata diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kesimpulan saya, Paulus mencatat bukan Yesus anak Maria. Yang beliau catat adalah makhluk asing yang memakai nama Yesus. Saya kira begitu. Silakan. Oke, Bang Suma, saya menyimak dengan sangat jauh. Jadi memang kalau mau dikatakan benang merahnya tidak dapat antara Yesus dengan Rasul Paulus. Sebenarnya kalau saya memahami dari Abang Suma jelaskan tadi tentang konsep terkait bahwa dikatakan di mana Yesus berkata bahwa aku tidak akan meniadakan hukum Taurat, ya kan? Sekecil apapun. Jadi kalau mau dipikir secara, kalau dalam memahami Bible, sebenarnya begini Pak. Kalau kita mengatakan bahwa Yesus mengatakan pada waktu itu tidak akan ditiadakan, ini bicarakan nubuatan. Ini bicara nubuatan. Kenapa? Karena memang dari rencana Allah, mulai dari kejatuhan manusia sampai Yesus harus mati di atas kayu salib, pemberlakuan hukum Taurat itu berjalan sampai pada satu titik di mana Yesus mengungkapkan hal itu. Setiap hal yang terjadi, mulai daripada dia lahir sampai di mana dia harus mati di atas kayu salib, itu dinubuatkan. Di dalam perjanjian lama dinubuatkan. Jadi kalau kita mau lihat benang merahnya tidak dapat nih. Kalau Yesus dengan Rasul Paulus, pengajarannya beda. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan di sana bahwa segala sesuatu itu diilhamkan oleh Allah untuk menyatakan kesalahan, membawa orang kepada kebenaran. Jadi kalau Rasul Paulus menyampaikan ajaran yang diajarkan, mungkin dia berkata bahwa itu hanya ajaran Paulus, bukan ajaran Yesus. Pemahamannya yang mungkin agak berbeda Pak, dari Bang Suma. Makanya saya katakan begini, Alkitab tidak bisa misalnya gini, comot ini disandingkan dengan ini. Tidak, Alkitab itu, Bible itu menjawab dirinya sendiri, dan itu pasti akan ada benang merahnya.
akan ada benang merahnya. Makanya saya mau katakan, kalau Abang Zuma bilang Yesus yang diajarkan atau Yesus yang disembah Rasul Paulus itu bukan anak Maria dan Yusuf, kalau dalam penjelasan yang tadi, maka saya katakan saya ya, kalau dari saya itu Yesus yang sama. Kenapa? Karena mungkin Yesus mengatakan bahwa begini, tidak akan ditiadakan hukum Taurat satu iota atau satu titik terkecil pun. Tapi kenapa Rasul Paulus mengajarkan bukan berarti menolak hukum Tauratnya, Bang Suma. Bukan menolak hukum Tauratnya. Tetapi ada ajaran-ajaran dia berkatakan begini, jangan ada satu aturan yang tidak boleh, artinya gigi ganti gigi, mata ganti mata. Misalnya kalau orang berzina harus dirajam, orang mencuri harus potong tangan, tidak berlaku lagi. Karena kenapa? Orang sudah percaya pada Yesus yang adalah Tuhan, ya. Di dalam dia sendiri, yang saya jelaskan ke Abang Jibril tadi, di dalam dia sendiri berdiam seluruh kepenuhan Allah. Maka pengajaran yang Yesus ajarkan dan Paulus ajarkan bicara tentang kasih lagi. Bukan lagi bicara gigi ganti gigi, mata ganti mata, kalau mencuri. Itu kan sebuah adat tradisi. Ya. Tapi kalau hukum ke-10 itu akan terus berlaku. Jangan menyembah Tuhan Allah, jangan menyembah Allah lain selain daripada Tuhan. Jangan berzina, jangan mencuri. 10 hukum itu akan berjalan. Jadi yang Yesus sampaikan pada waktu itu bukan aturan-aturan yang dibuat oleh waktu itu di zaman Israel. Nabi Musa membuatkan aturan-aturan begitu banyak, tetapi hukum ke-10 itulah yang dimaksud Yesus itu. Jangan satu titik atau satu iota pun ya ditiadakan. Kalau saya mempelajari dari hukum ke-10 itu yang harus ditiadakan. Tapi kalau hukum ada kan hukum lahiriah, ya kan? Ada kan hukum yang betul-betul yang artinya kalau dilihat dari sejarah ya. Jadi Rasul Paulus itu tidak menentang bahwa jangan kamu lakukan hukum Taurat, tidak. Tetapi cara penekanan daripada apa yang diajarkan dalam hukum Taurat itu, makanya dia katakan gigi ganti gigi, mata ganti mata, itu sudah tidak berlaku lagi. Orang sudah bebas. Orang Kristen, sorry, nada tinggi. Nah, sorry. Jadi begini Bang Zuma. Pada waktu Israel ketika mau masuk ke dalam kemah suci, ya kan? Mereka tidak bisa, mereka hanya di depan pelataran. Mereka harus mempersembahkan korban, lalu ini tidak masuk ke dalam ruang kudus dan ruang maha kudus. Karena apa? Itu pemberlakuan untuk imam. Tetapi pada waktu Yesus disalib, kan semuanya selesai. Dia katakan di atas kayu salib selesai. Maka tirai terbelah dua di bait Allah itu menandakan begini, bahwa ada satu kebebasan. Orang Kristen tidak lagi harus datang bawa kambing domba, ya kan? Orang Kristen tidak harus datang lagi untuk memercikan darah di tabut perjanjian, tidak ada lagi. Karena apa? Ada satu Tuhan. Jadi kalau saya mau katakan, kalau Bang Zuma mengatakan tidak dapat benang merahnya, bahwa mengatakan bahwa Yesus yang disembah Paulus berbeda dengan Yesus yang anak Maria dan Yusuf, saya katakan itu sama. Kenapa? Karena dari pernyataan Alkitab, Bible, kalau Bang Zuma mengait-ngaitkan, misalnya dari hal ini sampai ke sini, bukan berarti hal itu salah sebenarnya. Karena apa? Di dalam Ibrani pun dikatakan, saya lupa ayatnya, hukum Taurat itu adalah bayang-bayang akan kedatangan Yesus. Ya. Adalah bayang-bayang. Hukum Taurat itu adalah bayang-bayang daripada Dia yang akan datang, yang akan menyelamatkan umat manusia. Makanya di dalam Filipi 2 ayat yang 7 dikatakan Allah itu mengosongkan dirinya menjadi sama seperti manusia dan mati di atas kayu salib. Itulah. Dialah hukum Taurat itu sendiri sebenarnya. Yesus itulah hukum Taurat itu sendiri. Hukum Allah itu sendiri. Makanya kalau konteks yang saya katakan tadi, kalau yang datang pada Paulus itu mengajarkan sesuatu yang salah, saya juga pasti tidak akan percaya.
Bang Suma. Tapi kan dia datang mengajarkan sebuah ajaran kasih. Makanya Kristen kan dia kenal dengan ajaran kasih, ya kan? Seperti itu Bang Suma. Oke, saya ingin membuktikan secara sederhana, gamblang, luas, dan bisa dipahami oleh semua kalangan bahwa yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus. Coba bantu saya untuk membuktikan pernyataan saya yang terakhir tadi, bahwa saya akan membuktikan dengan sederhana Paulus dan Yesus itu tak ada hubungannya, Kristen dengan Yesus itu tak ada hubungannya. Saudaraku, sebelum Paulus mengajarkan tentang pembatalan hukum Taurat, apakah hukum Taurat itu memang berlaku untuk orang-orang di luar Yahudi? Kalau dalam ajaran Kristen, ketika dia sudah percaya kepada Yesus itu akan berlaku. Tapi dalam hukum ke-10, bukan berarti ajaran-ajaran, artinya enggak, dalam peraturan-peraturan Yahudi kan berbeda. Ya, inilah bukti bahwa kalian ini bukanlah kedatangan Yesus yang asli. Itu buktinya. Sederhana bukan? Kalian harus mendompleng 10 hukumnya orang Yahudi, sementara dari sejak Yesus masih hidup, masih ada di bumi, Musa ada di bumi, kitab Tanakh itu tidak ada hubungannya dengan bangsa non-Yahudi. Lalu apa hubungannya Yesus harus mati? Yesus harus bla 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 untuk membebaskan orang-orang di luar Yahudi dari hukum Taurat. Memang Taurat itu sejak kapan berlaku untuk orang Kristen? Memang. Sejak kapan? Iya. Jadi begini. Sejak kapan? Coba. Sejak kapan hukum Taurat itu berlaku untuk non-Yahudi? Sejak dia percaya kepada Yesus. Gimana ceritanya? Bagaimana dasar pijakannya? Coba. Begini Pak, begini Bang Suma. Kita ini kan memang bukan keturunan asli, ya. Nah, Bukan ini keturunan asli. inilah bukti. Tapi ketika Yesus mati di atas kayu salib, ya kan? Disebutkan kita ini adalah orang-orang yang memiliki hak waris atau Israel rohani. Begitu. Inilah yang jadi masalah. Klaim sepihak. Kalau hari ini Kristen makan babi, Kristen makan apapun, Kristen tidak menyembah siapapun, apakah Kristen dianggap melanggar Taurat? Tidak. Kenapa? Karena Taurat itu nggak berlaku bagi orang Kristen. Hukum Taurat yang datang kepada Bani Israel ya untuk mengikat Bani Israel. Lalu kenapa ada yang mati untuk menebus orang non-Yahudi dari hukum Taurat? Nyambungnya di mana? Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Lah, Yesus ngapain mati untuk kita? Oh, supaya dia membebaskan kita dari Taurat. Memang sejak kapan Taurat itu berlaku untuk kita? Orang Kristen mau makan babi, apakah terhitung dosa? Tidak. Orang Kristen mau menyembah Yesus, apakah terhitung dosa? Tidak. Orang Kristen mau masuk ke gereja hari Minggu, hari Senin, Selasa, dan seterusnya berdosa? Tidak. Apakah kemudian Kristen ketika tidak bersunat dihitung dosa? Tidak juga. Kenapa? Karena hukum Taurat itu bukan untuk orang Kristen. Yang dihitung berdosa adalah dia kepada siapa hukum itu diberikan. Orang Kristen mau hidup seperti apapun, tidak ada nabi yang diutus kepada Kristen. Tidak ada aturan dari Elohim pencipta langit dan bumi yang ditujukan kepada Kristen, itu nggak ada. Jadi, ketika Paulus mengajar, Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat. Memang sejak kapan kita terbelenggu Taurat? Jadi begini Bang Tidak Suma. ada. Ya, silakan. Kalau mau memahami seperti itu begini. Artinya kenapa sampai Kristen itu disebut Israel rohani? Karena dasar daripada Alkitab atau Bible di dalam Efesus 2 ayat 8
mengatakan bahwa Paulus. oleh karena kasih karunia. Paulus, pasti Paulus. Inilah Makanya kenapa biang saya keroknya katakan- itu. Makanya kenapa saya katakan kalau dari awal saya katakan ajaran Paulus itu sesuatu yang salah, saya sendiri pun saya tidak akan mengikuti. Nah sekarang ada apa Paulus mengikat orang non-Yahudi dengan Taurat? Di mana nyambungnya coba? Taurat itu mengikat Bani Israel. Kenapa Paulus menjual Taurat kepada non-Israel? Nyambungnya di mana? Contoh, Begini. sabar. Begini. Efesus 2:15. Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, Yesus telah membatalkan hukum Taurat beserta segala ketetapan perintah yang ada dalamnya. Terus apa hubungannya dengan orang-orang Roma Yunani coba? Taurat masih berlaku sampai hari ini, hubungannya dengan orang Roma Yunani apa? Apa efeknya? Toh hukum-hukum yang ada di dalam kitabnya orang Yahudi bukan mengikat orang Roma Yunani. Apa hubungannya? Hukum-hukum yang ada dalam Taurat tidak mengikat kita orang yang ada di Indonesia. Mau tetap berjalan hukum Taurat sampai langit runtuh pun tak ngepek dengan kita orang Indonesia. Karena hukum yang datang kepada mereka itu bukan untuk kita. Yeremia 31:33. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani Yehuda, yaitu aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel. Mazmur 147, 19-20. Hukum-hukumku yang datang kepada Yakub, aturanku yang kuberikan kepada Israel, tidak aku berikan kepada bangsa lain. Jadi ngapain Paulus ini sibuk? Ngapain Paulus ini sibuk menjual Yesus kepada orang-orang di luar Yahudi? Mereka mau makan babi atau tidak makan babi, mereka mau sunat atau tidak sunat, mau sabat atau tidak sabat, apa hubungannya dengan Taurat? Makanya begini Bang Suma, saya mengerti, tapi konteksnya begini Bang. Yang dipercaya dulu. Saya Kristen, ya kan? Saya Kristen. Saya mempercayai Tuhan saya Yesus, ya kan? Bible. Kalau misalnya Abang Suma bilang ngapain apa urusan daerah Indonesia, oke, nggak masalah. Tapi kan ini bicara tentang siapa yang Kristen. Anda yang Kristen. Cocok. Nah, Siapa terus? yang percaya kepada Bible? Saya percaya Anda kepada yang percaya? Bible. Ya, Oke. ya kan? Nah, terus apa Itu lagi? kan titik temunya di situ. Kalau Nah, kita dan bilang begini, kalau misalnya Nah, saya percaya kepada Yesus yang adalah orang Yahudi, dia ada keturunan orang Yahudi, lalu dia mengajarkan tentang hukum Taurat di dalam Bible, lalu Rasul Paulus mengatakan bukan berarti hukum Taurat itu hilang, tetapi tetap ada pada ajaran orang Kristen itu sendiri. Pasti ada hubungannya atau kaitannya dengan Di orang mana Kristen hubungannya? itu sendiri. di mana hubungannya Taurat dengan Kristen? Hubungannya di dalam Bible itu sendiri, Bang Suma. Ya enggak, bukan begitu caranya. Kalau Anda terpelajar, Anda pasti bisa menunjukkan data di Bible, khususnya di Perjanjian Lama, Perjanjian Baru milik Yahudi, yang menerangkan bahwa hukum-hukum Tuhan yang datang kepada Bani Israel itu mengikat bangsa lain. Itu tertulis di mana? Sebentar, saya cari dulu. Silakan. Yang pertama dalam perjanjian baru, perjanjian lama bicara tentang hukum ke-10 kan. Iya, Keluaran 20. Keluaran 20 Terus? ayat 17. Iya, terus? Sebentar. Sebentar, mana titik ini? Keluaran 20:17. Salah lagi. 20 ayat 17.
Ini kan bicara tentang hukum ke-10, ya kan? Iya. Dan sampai kepada Yesus, sampai kepada Rasul Paulus, hukum ke-10 ini kan tidak hilang. Iya, apa hubungannya hukum ke-10 dengan kita orang Indonesia? Orang Kristen, Bang. Orang Indonesia Iya, kan dengan orang mencanggung. Kristen, apa hubungannya coba? Di mana benang merahnya di mana? Coba Anda baca di ulangan 5, ulangan 33. Hukum yang datang kepada Musa adalah sebuah milik hak kepunyaan Bani Yakub. Hukum-hukum yang datang kepada Musa mengikat Bani Israel saja. Terus kita ini yang bukan Bani Israel, Kristen ini bukan Bani Israel, kenapa harus masuk ke dalam agamanya orang? Siapa pelaku yang menyeret orang-orang di luar Yahudi masuk ke situ? Siapa pelaku? Bukankah di dalam Yohanes 3:16 apa yang dikatakan di situ? Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga ia menganugerahkan hambanya yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Yang percaya kepada Yesus akan memperoleh hidup yang kekal. Nah sekarang ketika ada orang yang mengatakan di dalam catatannya, khususnya Bible, kitab kanon, mengatakan dalam Yohanes 11 misalnya, banyak orang yang percaya kepada Yesus pada saat mereka melawat kemudian Maria, lalu kemudian mereka melaporkan kepada orang Farisi, orang imam-imam, ahli Taurat, imam kepala. Banyak orang yang percaya kepada Yesus, artinya itulah misi Yesus, diutus. Orang yang percaya kepada Yesus sebelum penyaliban itu terjadi adalah orang yang memperoleh hidup yang kekal dan tidak binasa. Nah, terus kenapa ada salib? Buat apa salib itu? Buat apa salib itu? Karangan siapa salib ini? Bahwa salib adalah nebus dosa, bla 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 bla. Siapa yang mengarang itu semua? Sedangkan Tuhan mengatakan barang siapa yang percaya kepada Yesus tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Ya sudah. Pertanyaannya, apakah sebelum ada penyaliban Yesus sudah ada orang yang percaya padanya? Ada. Apa yang dipercayai? Yesus adalah Mesias, Yesus adalah Rasul Tuhan, Yesus adalah utusan Tuhan untuk mengatakan firman kepada mereka. Titik. Kenapa harus dibunuh? Untuk apa dibunuh? Untuk menebus dosa? No. Kita percaya kepada Yesus, dia adalah utusan Tuhan untuk kaumnya Bani Israel. Kita sudah memperoleh hidup yang kekal. Selesai. Kenapa harus ada embel-embel Paulus? Dosa kita ditebus dengan darah Yesus. Hukum Tuhan sudah dihapuskan dengan matinya Yesus. Kita bukan lagi hamba Tuhan. Kita ini adalah anak-anak Tuhan, pewaris. Ngapain ada yang kayak gitu? Ngapain? Ngapain harus ada tambah-tambahan kayak gitu? Ngapain? Sementara cukup Yesus dipercaya sebagai rasul utusan Tuhan, orang itu sudah memperoleh hidup yang kekal. Yesus mengatakan Yohanes 17 nomor 3. Apa katanya? Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Cukup mengenal Yesus sebagai rasul untuk Bani Israel, manusia di bumi ini, Islam, Kristen, ateis, Hindu, Buddha, apapun agamanya. Jika sudah percaya Yesus hanya utusan Tuhan bagi kaum Bani Israel, maka memperoleh hidup yang kekal. Titik. Gak perlu ada sandiwara salib, dosa ditebus, Taurat sudah dibatalkan, bla bla bla. Itu sandiwara yang didatangkan oleh makhluk asing yang mengatasnamakan Yesus, padahal bukan Yesus. Begitu saudaraku, silakan. Ya, terima kasih Bang Suma. Kalau misalnya kita katakan bahwa kenapa harus ada salib, kenapa harus menebus dosa, karena pada dasarnya memang manusia ini berdosa, ya kan? Kata siapa? Paulus. Paulus lagi. Tidak. Paulus. Kalau dalam perjanjian lama pun dikatakan Tidak ada. Tidak ada. Tunjukkan saya dalilnya. Tidak ada, saudaraku. Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Pada saat Adam jatuh di dalam dosa, apakah dia dikutuk? Baca Ibrani, Memang baca tidak. Kejadian 5. Tidak dikutuk. Tidak dikutuk. Kejadian 5 nomor 2 Anda baca, Kejadian 1 nomor 28. Adam, Hawa, anak-anaknya laki perempuan diberkati olehku.
Cocok. Nah, di mana terus mana dosanya? Manusianya Mana dosanya? tidak terkutuk. Dosanya yang terkutuk. Terus mana dosa Adam? Mana Makanya dosa begini, kalau mau bilang dosa Adam, harusnya mana? mereka tidak masuk ke dalam sebuah kematian. Lah, Upah Anda dosa salah. adalah maut. Bible Itu mengatakan kata upah Paulus dosa lagi tuh. adalah maut. Kata Paulus lagi tuh. Alkitab mengatakan Ya, kata Paulus lagi upah itu. dosa Lagi-lagi Paulus. adalah maut. Nah, Kalau sekarang mau begini. Begini saudara, begini. Makanya begini saya bilang Bang Suma. Kalau Bang Suma misalnya mempelajari, makanya orang kalau mempelajari Bible, oke lah, nggak masalah. Kalau dia belajar ayat ini dengan nggak masalah. Karena tanpa ada meyakini satu, misalnya saya meyakini Al-Quran, oke, saya akan tahu makna dan pemahamannya. Tapi kan sebaliknya demikian. Alur ceritanya dengan apanya, maknanya kan tidak akan ketemu, Bang Suma. Makanya Maksudnya kalau Anda lebih begini, tahu Bible dari saya gitu maksudnya. Karena Anda yang punya. saya bukan lebih tahu Bible. Saya juga masih banyak belajar, saya mengakui. Cuman begini, Bang. Pemahaman memaknai Bible itu seperti apa? Kalau Bang Suma hanya bilang, oh ayat ini, masalah. Tapi kan ada jalur alurnya. Masuk ke doktrin, harus ke doktrin gitu maksudnya. Harus ke doktrin. Nah, ini. Makanya Ini kalau doktrin dari 66 kitab yang dikanonisasi, yang dipercaya Kalau oleh orang Kristen. Kalau saya doktrin Anda ini pisang gimana? Kalau orang itu mempercayai tidak masalah. Nah, disitulah Kristen. Itulah. Jadi memang nggak layak kita didiskusikan secara ilmiah. Makanya Bible itu kan tidak bisa dipahami dengan sembarang juga. Ya, itu harus doktrin doang. Harus kayak tadi ini pisang. Percaya doang. Nggak usah. Makanya Paulus mengatakan, aku melenyapkan kecerdasan yang dilenyapkan. Kami Kristen, Bang, bukan berbicara bilang begini. Oh, kita percaya doang. Enggak. Bukan hanya iman saja. Lalu Kita selain iman itu, bukan juga mengerjakan. Artinya begini, sebuah penebusan yang dilakukan oleh Yesus di atas kayu salib bukan berarti oleh karena penebusan atau karya salib itu sendiri kita sudah selamat. Enggak. lalu Kan ada hal yang harus dilakukan juga. Bukan berarti Apa itu? usaha saya. Artinya begini, bukan berarti saya berusaha, karena memang seperti ayat yang saya katakan tadi, Efesus 2 ayat 8 toh, karena kasih karunia nih saya diselamatkan nih, ya toh. Jadi memang karena saya bukan orang Israel, seharusnya orang Israel yang diselamatkan, orang Yahudi yang harus diselamatkan, cuman karena mereka tidak percaya sehingga saya menerima selamat. Itulah dasar kasih karunia. Oke, baik, saya terima. Coba Anda narasikan di saya berdasarkan data Paulus in the gang mengajar rabi-rabi Yahudi penatua untuk mengakui Yesus Mesias datang ke bumi untuk menebus dosa-dosa bangsa Israel. Di mana Paulus pernah mengajarkan itu, sebagaimana lancarnya agresi pengajaran Paulus kepada orang Roma Yunani dan diterima dirangkul. Di mana Paulus mengajarkan kepada rabi-rabi Yahudi, imam-imam kepala untuk mengatakan dan mempercayai Yesus itu datang mati di atas tiang salib untuk nebus dosa-dosa mereka. Itu di mana Paulus lakukan? Kalau dalam Bible sendiri tidak banyak, artinya bahwa ada. Kalau di dalam Bible itu Rasul Paulus lebih banyak mengajar kepada jemaat-jemaat. Ya, jemaat apa ini? Jemaat mana ini? Yahudi? Di luar Yahudi ada jemaat Galatia, Efesus, Yunani. Jadi Anda salah kalau Anda mengatakan orang Yahudi tidak percaya, karena Paulus tidak pernah mengajarkan orang Yahudi untuk menjadi orang Kristen. Maksudnya maksudnya orang Yahudi pada saat itu tidak percaya kalau Yesus itu Mesias. Sedangkan yang Anda maksud di sini, keselamatan ada di Kristen. Setelah datang kepada Yahudi mereka tidak percaya, maka
selamatlah Kristen ini. Permasalahannya sekarang, siapa tokoh dari Kristen yang datang mengobrak-abrik orang Yahudi untuk mengajarkan mereka menjadi Kristen? Siapa? Ada? Tidak ada. Paulus malah mengatakan Galatia 1 nomor 15, aku diutus untuk orang-orang non-Yahudi. Betul. Galatia 2 nomor 8, aku diutus untuk orang-orang yang tidak bersunat. Kenapa Paulus tidak mengajarkan agama Kristen kepada orang Yahudi? Rabi-rabi Yahudi, kenapa? Apa alasannya? Satu dasarnya karena mereka tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Bukan tidak percaya, karena manusia turun ke bumi, Tuhan turun ke bumi menjadi manusia, Tuhan menjadi manusia, itu tidak akan mungkin masuk dalam konsep orang Yahudi. Tapi kalau orang Roma, orang Yunani, sedap rasanya, langsung diterima. Makanya jangankan mengajar orang Yahudi menjadi Kristen, Anda baca Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26, Paulus setelah mengajarkan agama Kristen kembali ke Yerusalem, justru dia bertobat dari agama Kristen. Baca itu dalil. Ketika dia setelah datang keliling sampai ke Kiliki, sampai ke Roma, mengajar kemudian orang-orang di sana untuk menjadi Kristen, begitu kembali ke tempat dia di Yerusalem, dia bertobat. Meninggalkan agama yang mengajarkan makan segala sesuatunya, meninggalkan ajaran yang tidak bersunat itu. Bertaubat dia bertobat, dia mentahirkan diri dan mempersembahkan persembahan di bait suci. Berarti Paulus bertobat dari mengajarkan agama Kristen. Itu satu. Yang kedua, mungkin setelah ini adik ini bisa baca, saudara bisa baca di dalam Roma 7. Anda baca di Roma 7, di situ datanya sampai nomor 48. Bagaimana Paulus mengatakan bahwa di dalam tubuh Paulus itu ada dua yang bekerja di dalam tubuhnya. Yang pertama adalah akal, firman Tuhan. Yang kedua adalah kuasa dosa. Jadi kuasa Tuhan dan kuasa dosa bekerja di dalam diri Paulus. Dan yang menguasai sehingga Paulus bekerja menjadi rasul bukan hukum Tuhan, tetapi hukum dosa. Jadi hukum dosalah yang membuat Paulus mendirikan sekte yang disebut Nasorios. Coba saudara habis ini baca Roma 7. Paulus mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh tubuhku adalah perbuatan-perbuatan yang aku tidak sukai, yaitu perbuatan jahat. Tetapi aku tak berkuasa untuk menahan diriku melakukan hukum-hukum tersebut. Maka yang aku lakukan adalah perbuatan-perbuatan tubuh, di mana perbuatan tubuh itu adalah perbuatan hukum dosa. Makanya perbuatan tubuh semua boleh dimakan, semua boleh diminum, apapun itu jangan lagi tunduk kepada hukum Tuhan. Kita bukan lagi, itu perbuatan-perbuatan tubuh. Tetapi menurut akalnya, apa yang sedang dilakukan itu adalah salah. Tetapi mau tidak mau di dalam dirinya ada iblis yang menggocoh dia, sehingga dia harus melakukan itu, yaitu mendirikan agama Kristen ini. Mungkin agak berat untuk Anda terima, tapi silakan Anda baca Roma 7 sampai data nomor 48, satu bab, satu perikop. Di situ Anda akan melihat dari mana Kristen ini bertumbuh. Dari Paulus. Di dalam diri Paulus ada dua hukum, hukum Tuhan dan hukum dosa. Hukum Tuhan Taurat, hukum dosa selain Taurat. Nah, itu dia. Oke, Bang Silakan, Suma. Bung. Oke, sip. Saya sudah Terima kasih Bang Suma sudah menaikkan. Sama-sama, saudara. Siap. Kapan-kapan saya naik lagi. Nanti saya coba. Baik, baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Ya. Waalaikumsalam, saudara. Makasih. Nah, inilah contoh orang Kristen yang baik di dalam berdiskusi. Bisa terjadi diskusi itu elegan, bisa kita berkeras dalam berargumen, tapi berdata dan mengakui kelemahan dan kesalahan. Jangan ngotot, karena semakin ngotot semakin menandakan Anda tidak berilmu. Semakin Anda bersikeras, semakin ngotot, maka Anda semakin kelihatan Anda nggak belajar Bible. Saya 24 jam boleh dibilang makanan saya Bible. Jadi kalau ada yang mengatakan Bible itu tidak bisa dimaknai cuman ayat, lalu saya harus gimana? Doktrin.
dia mengakui, saudara kita mengakui betul di Kristen itu harus diperkuat dengan doktrin. Selesai. Bahkan saya katakan, kalau ini saya doktrin Anda ini adalah pisang, apa kata beliau? Iya, itu adalah pisang. Udah, selesai. Maka pantaslah mereka masih Kristen, karena ya gitu doktrin. Masa ini dibilang pisang? Dan dia iya kan? Iya katanya. Itu adalah pisang kalau didoktrin. Nah, bahaya kan? Bahaya. Ini masih dibatasi terus ini. Aduh, banyak kali musuhnya ini. Channel saya ini, akun saya banyak sekali musuhnya. Kasih lagi peringatan lagi. Begitu aja terus. Peringatan terus, dibatasin. Oke, semangat siang. Selamat siang. Iya, siang bang. Dari mana ini? Adek? Dari Kristen. Tamunya udah pulang? Bang Juma. Bu Lura udah pulang? Oh. Oke. Dari Kristen Bang Juma. Oke, salam kenal bang. Salam Kristen. Salam kenal juga Bang. Iya. Anda mau berargumentasi dulu atau saya? Saya mau tanya dulu Bang Juma. Boleh, silakan. Apa ya? Tentang, boleh tanya agama Islam? Boleh, silakan. Gimana pengelamatan dari agama Islam itu? Kalau Islam itu selamat karena mereka berserah diri kepada aturan Tuhan. Karena mereka tunduk kepada perintah-perintah Tuhan, maka umat Islam itu selamat. Bukan amalnya, tapi karena dia mentaati apa yang diperintahkan Tuhan, maka mereka selamat. Makanya umat Islam ketika diperintahkan sholat, tunduk, berserah diri kepada pencipta langit dan bumi, mereka lalu melakukan, maka Allah memberikan mereka warisan surga Firdaus. Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 11. Itu jelas itu. Jadi di Islam, rangkaian dari surah Al-Mu'minun itu sudah berbicara mengenai tauhid, sudah berbicara mengenai muamalah syariat, dan sudah berbicara tentang keselamatan atau warisan yang datang kepada umat Islam itu sendiri. Kada aflahal mu'minun, beruntunglah orang-orang yang kemudian yang melakukan salat, yaitu dia yang mendirikan salat, yang menjaga lisannya, menjaga perbuatannya, menjaga kelaminnya supaya tidak berzina, menjaga amanah dan seterusnya. Mereka itulah kata Allah, ulaika humul warithun, mereka itulah orang-orang yang mewarisi. Apa dikatakan? Alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Jadi dikatakan bahwasanya orang-orang inilah yang mewarisi surga Firdaus, yaitu orang-orang mukmin. Itu keselamatan dalam Islam. Nah, kalau di Kristen, kalau boleh saya tahu bagaimana keselamatan di Kristen, Bang? Silakan. Gini Bang Juma. Tadi kan saya dengar penjelasan tentang pengelamatan dari apa ya, dari Islam. Itu masih berhubungan dengan hukum 10 hukum perintah Allah itu yang diterima Musa di Gunung Sinai itu tidak kan? Itu ada melarang jangan membunuh, jangan berzina, jangan bersaksi dusta, dan jangan sembarang menyebut nama Allah. Itu hukum kalau 10 hukum perintah Allah yang diterima Musa di Gunung Sinai itu. Tapi mohon maaf ya, saya lihat di agama Islam, kalau jihad apa ya, saling ini nggak melanggar hukum itu, hukum Allah yang diterima oleh Nabi Musa di Gunung Sinai itu. Kan ada 10 hukum Allah yang diterima oleh Nabi Musa di Gunung Sinai itu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan berdusta, dan jangan sembarang menyebut nama Allah. Oke. Ya, Nabi Musa menerima hukum untuk kaumnya Bani Israel, bukan untuk bangsa lain. Itu dulu yang harus dipahami. Kecuali Anda tidak bisa sampai di sana, pemahamannya itu bahaya itu. Nah, kalau kemudian
Kalau kemudian Anda berdasar terhadap hukum Musa, itu hanya mengikat kaumnya Bani Israel. Nah, kita berbicara mengenai hukum itu. Lalu bagaimana kedudukan hukum Musa ketika ada perintah jangan membunuh? Boleh nggak Yesus dibunuh? Termute, Bang. Termute. Boleh nggak menurut hukum Musa, boleh nggak Yesus dibunuh? Silakan. Ayo, Bang. Silakan. Sebelumnya mohon maaf ya Bang, cuma saya orang awam tidak begitu. Oh, awam, iya. Ya, kita biar tahu belajar tentang itu ya. Tapi sesuai dengan ajaran Kristen ya, pengamatan itu dari dari Tuhan Yesus Kristus. Berarti keselamatan Kristen dari pelanggaran Taurat gitu. Tidak ada pertentangannya ajaran Yesus sama. Kan perintahnya jangan membunuh. Ya itu kan. Makanya saya bertanya. Itu kan bukan orang Kristen yang membunuh. Iya. Berarti sekarang yang saya tanya, apakah boleh membunuh Yesus menurut hukum Taurat? Itu kan tuduhan dari para iman-iman Yahudi. Bukan. Iya, yang saya tanya, boleh tidak bunuh Yesus menurut hukum Taurat? Boleh atau tidak boleh? Ya itu sebenarnya kan di orang Yahudi kan kalau udah apa ya, udah Hamzah. Kalau di Yesus kan mengakui dirinya kesamaan dengan Allah. Makanya pertanyaan saya bukan orang itu, Yahudi bahwa Yesus telah udah Yesus telah menghujat Tuhan Allah. Pertanyaan saya bukan apapun alasannya, menurut hukum Taurat boleh tidak membunuh Yesus? Kalau menurut hukum Taurat, bagi siapa yang menyamakan dirinya sebagai Allah, dia diwajib hukum mati. Dia diwajib hukum mati. Coba di mana dalilnya tertulis itu, Bang? Wah, kalau dalil ya saya tidak begitu hafal. Ini dia. Kalau tidak ada dalil Anda berbicara, bahaya itu, Bang. Berarti Anda cuman mengada-adakan sesuatu tapi tidak ada dasar pijakan. Saya kembali kepada dalil tadi. Boleh tidak menurut hukum Taurat jangan membunuh? Boleh nggak membunuh Yesus menurut hukum Taurat? Iya, tapi kan itu bukan orang Kristen, Bang Juma. Itu kan orang. Saya tidak nuduh. Orang Romawi sama saya orang tidak Yahudi. Menuduh. Yang siap. Saya tidak menuduh Kristen. Menurut pandangan saudara bertanya kepada Islam tentang hukumnya Nabi Musa jangan membunuh sehingga dikatakan bunuh-bunuhan dan seterusnya. Sekarang saya balik ke Anda. Boleh tidak membunuh Yesus berdasarkan hukum Taurat yang tadi? Boleh atau tidak boleh? Tidak boleh. Kalau tidak boleh. Tidak boleh. Nah, tidak boleh. Barang siapa yang membunuh Yesus berarti dia melanggar hukum Taurat. Betul? Ya, betul. Nah, menurut saudara Yesus dibunuh enggak? Ya, Yesus dibunuh, tapi bukan orang Kristen. Melanggar hukum Taurat enggak? Iya, melanggar. Itu kan orang-orang Romawi sama Yahudi kan? Pelakunya berdosa. Ya, pelakunya berdosa. Iya, berdosa. Ya, oke. Melanggar. Pelakunya berdosa. Terus pelaku ini berjasa enggak untuk Kristen? Para pembunuh ini berjasa enggak untuk Kristen? Tidak berjasa. Kalau mereka tidak membunuh Yesus, bagaimana dosa-dosa Kristen bisa ditebus? Karena sudah dinubuatkan, Bang Juma. Maksudnya orang-orang pendosa tadi ini adalah pelaku nubuatan. Iya, mungkin. Cuma hanya kalau Anda nggak apa-apa. Kalau Anda mengatakan mungkin, berarti nubuatannya jelas menyatakan bahwa para pembunuh Yesus itu adalah pelaku firman, betul?
Tidak begitu juga Bang Juma. Tapi tadi dinubuatkan katanya. Iya, kalau di kita baca. Berarti pelaku firman, kawan. Mungkin itu apa ya? Perencanaan Allah ya, lu sekali. Nah, berarti Tuhan sudah merencanakan melibatkan orang-orang ini membunuh Yesus, betul? Kita bosok-bosok ya. Iya kan? Pak, coba turun dulu ya, kita makan dulu ya. Iya, silakan. Oke. Jadi keselamatan Anda adalah hadiah dari para pembunuh Yesus. Tidak. Nana Fir'aun. Ganggu sekali Bang Juma ini. Iya. Berarti sebenarnya yang menjadi penyelamat saudara itu bukan Yesus. Yang menjadi penyelamat saudara itu adalah Dia yang menyalibkan Yesus. Itu penyelamat yang sesungguhnya. Sebenarnya gini, sebenarnya orang bangsa Yahudi kan kalau mengorbankan mengorbankan domba-domba yang pengakuan dosa itu kan mereka mengorbankan itu anak domba-domba yang tidak bercela. Dan Yesus itu adalah anak Allah, domba Allah yang tidak bercacat, tidak berdosa untuk menyelamatkan dosa dunia itu. Berarti saudara sebagai Kristen mendudukkan Yesus itu selevel dengan binatang itu maksudnya? Tidak begitu kan cuma tidak begitu juga. Lalu Terus kenapa orang kalau selevel begitu, terus kenapa orang Yahudi dia harus mengorbankan itu domba-domba itu orang Yahudi itu? Itu sudah perintah. Itu sudah perintah. Ya itu kan hukum. dari sananya dari Abrahamnya kan sudah dari Abraham juga dia mempersembahkan itu anaknya kan. Terus Allah ini dari situ. Nggak ada hubungannya dengan itu. Iya, dari situnya ada kesenambungannya gitu sampai ke Tuhan Yesus. Abraham mempersembahkan anaknya itu karena diuji. Berbeda dengan Kristen. Terus diganti lagi dengan apa, Bang Juma? Terus diganti lagi binatang. Domba tuh. Dengan binatang. Domba. Nah, ya, di Kristen terbalik. Di Kristen dibalik, yang tadinya domba dirubahnya menjadi manusia. Iya, karena di dunia ini tidak ada manusia yang suci atau tidak berdosa kecuali Tuhan Yesus saja. Allah sendiri yang tidak berdosa. Kenapa orang suci yang harus menjadi korban? Karena Allah itu kudus, Allah itu suci. Tidak ada yang bisa begitu aja. Apakah Tuhan mau menerima persembahan darah manusia? Itu hukum ketetapan Allah, Bang Juma. Nah, coba di mana dalilnya? Allah itu kudus, Allah itu suci. Iya, justru karena itu jangan dinajisi, jangan dikotori dengan darah manusia, karena Tuhan tidak pernah mau menajiskan dirinya dengan darah manusia. Menurut orang Kristen Tuhan Yesus tidak mati. Memang dia tidak mati. Dia tidak mati. Jadi yang di dalam Yohanes 19:30, maka lalu matilah dia. Itu siapa yang mati? Itu tubuhnya aja. Ya, semua manusia juga begitu, saudaraku. Dagingnya, kita mati, daging kita. Iya, tapi dia hidup selama-lamanya. Dan dia berkuasa, Tuhan Yesus berkuasa. Dan dia samanya kita. Samanya kita juga mati, jasadnya aja, roh kita nggak mati. Sama seperti Yesus berarti. Gitu. Nah, sekarang ketika saudara berbicara terkait dengan kematian Yesus untuk tebus dosa, ada nggak Tuhannya Yahudi meminta persembahan darah manusia? Iya, itu kan bertentangan. Ada orang Yahudi yang tidak terima Yesus gara-gara ajaran Yesus, Tuhan Yesus itu. Hubungannya dengan Tuhan minta darahnya Yesus? Yesus pernah mengatakan kepada 12 rasulnya begini, barang siapa yang tidak makan darah dan dagingku tanpa menganggap benar-benar darah dan dagingku, dia akan berdosa. Dan di situ orang Yahudi semua terkejut. Wah. Lalu dia mengatakan apa? Inilah darahku. Yang dimaksud itu inilah darahku. Apa di situ? Apa itu? Darahnya apa? Iya, benar-benar darahnya.
Dia Apa di situ yang inilah darahku, apa itu? Anggur kan? Inilah dagingku. Apa yang dimaksud di situ? pada saat perjamuan terakhir. Kan? Pada saat perjamuan Nah, terakhir iya. itu. Ya itu tidak ada hubungannya. Itu kan udah mau saat pengalipan itu, sebelum terjadinya pengalipan, dia kan sudah tahu bahwa akan terjadi. Iya, tapi, makanya dia perjamuan terakhir pada bersama 12 rasul itu untuk mengingatkan bahwa ini benar-benar tubuhnya dan benar-benar darahnya untuk mempersembahkan, untuk terus dia lamanya itu, dan dia akan kembali terus dia lakukan ini sampai aku kembali yang kedua kalinya. Itu Tuhan Yesus memperingatkan. Jadi kalau Anda baca kitab Anda yang berbicara tentang perjamuan terakhir itu, di situ Yesus tambahkan, di antara kalian yang ada di sini, ada di antaranya yang akan mengkhianati aku, kata Yesus. Iya, betul. Sehingga yang mengkhianati aku itulah yang melanggar kaidah darah dan dagingku. Aku katakan darahku adalah anggur ini, dan aku katakan dagingku adalah roti ini. Tetapi sang pengkhianat itu betul-betul ingin mengisap darahku dan mengambil dagingku. Itulah sang pengkhianat. Sebenarnya di situ Yesus ingin menguji siapa di antara pengkhianat yang akan tampil di tengah-tengah murid-muridnya yang akan membunuhnya. Padahal sudah disajikan, ini loh darahku, ngapain kau ambil darah beneran? Ini loh dagingku, ngapain kau ambil daging beneran? Tapi ada pengkhianat di situ yang betul-betul menginginkan darah beneran dan juga daging beneran. Itulah pengkhianatnya, itulah iblisnya. Makanya Yesus mengatakan di Yohanes 6 nomor 70, bukankah aku yang memilih engkau yang 12, tapi satu di antaramu adalah iblis. Siapa iblis ini? Yang betul-betul menumpahkan darahku. Padahal sudah kukatakan darahku adalah anggur, dagingku adalah roti, tapi dia betul-betul ingin membunuh aku. Itulah Yudas. Iya, itulah Yudas bunuh diri. Lalu Anda datang menganggap darahnya Yesus betul-betul sebagai darah persembahan. Itu Bang Juma. Padahal itu Yesus cuma menguji murid-muridnya. Itu ucapan Yesus itu pada saat itu keras, Bang Juma. Dan 12 rasul terkejut semua. Wah, ini gimana kok dia bilang darahnya itu dan tubuhnya itu benar-benar menurut kita untuk makan darah dan dagingnya itu keras, itu pernyataan itu keras. Orang Yahudi dulu sambil bicara, oh ini pernyataan ini keras ini. Iya, makanya mereka minum anggur itu. Semua orang Yahudi langsung menghindar, menjauh dari Tuhan Yesus Kristus. Karena yang dimaksud darah di situ. Kalau dia menggores darahnya begini, serak, inilah darahku. Dia potong tangannya, inilah rotiku. Itu baru kaget. Tidak, dia menyatakan anggur yang ada di cawan itulah darahnya, dan roti yang ada di piring itulah dagingnya. Tetapi ada yang mengkhianatinya, menjadikan darah roti yang tadinya hanyalah anggur dan roti betul-betul dijadikan sebagai darah dan juga dagingnya yang beneran. Itulah pengkhianat itu. Maka lahirlah sepengkhianat yang Yesus mengatakan sebagai iblis. Iblis ini yang melanggar kaidah-kaidah perjamuan terakhir, yang harusnya anggur beneran, yang harusnya roti beneran, diganti menjadi darah beneran, dan juga yang harusnya roti beneran roti, anggur benar-benar anggur yang asli, dirubahnya menjadi darah pembunuhan terhadap Yesus. Makanya tadi muncul pertanyaan, apakah berdosa orang yang membunuh Yesus? itu pernyataan Yesus sendiri, Bang Juma. Nah, sekarang saya tanya kepada Anda jujur. Darah yang dimaksud Yesus di situ darah beneran atau anggur? Dia sendiri yang mengangkat roti dan anggur itu, dia berkata, inilah tubuhku dan inilah darahku. Nah, pertanyaan saya, apakah roti beneran atau dagingnya beneran? Itu roti dan anggur yang sudah secara bahasa dan Iya, pertanyaan saya, apakah di situ darah beneran atau itu anggur? Itu anggur. Kalau dia kasat mata kita lihat itu anggur dan roti. Memang anggur, Tapi dalam Alkitab itu berkata bahwa roti yang Tuhan Yesus sebagai roti yang turun dari surga untuk melakukan. Iya, terus kenapa? Roti yang turun dari surga. Terus kenapa ketika dikatakan inilah darahku, inilah dagingku, kenapa orang Kristen benar-benar darahnya Yesus? Kalian kanibal gitu maksudnya?
Kan yang pampir. Nah itu Bang Juma. Nah, yang pampir di situ siapa? Yudas. Kalian pengikut Yudas. Tunggu Bang Juma. Nah itu di situ pernyataan Yesus itu keras. Makanya 12 rasul sama orang-orang Yahudi. Keras gimana? Iya, Yesus berkata, siapa yang tidak minum darahku dan makan tubuhku, dia tidak mengakui benar-benar itu tubuhku, dia berdosa. Sekarang yang dimaksud darahnya Yesus di situ darah beneran atau anggur tok? Iya, darah beneran. Tidak mengakui itu. Berarti Anda pengikut Yudas. Anda pengikut Yudas berarti. Loh. Di situ darah yang dimaksud adalah darah yang anggur. Tetapi Anda sama seperti Yudas. Ini darah beneran ini, mau kutumpahkan darahmu ini. Berarti Anda pengikut Yudas. Anda lah pengkhianat itu. Loh, kenapa Anda memahami itu darah beneran? Padahal Yesus sudah menunjukkan anggur. Karena Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan dan memperingatkan bahwa inilah benar-benar tubuhku dan inilah benar-benar darahku. Nah, yang dimaksud benar-benar tubuh dan darahnya di situ apa? Darah yang tumpah untuk menghilangkan dosa dunia. Itu dia. Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan itu. Pada darah saat yang perjamuan dimaksud terakhir, di situ apa? Pada saat perjamuan darah yang terakhir, dimaksud di situ darah beneran atau anggur? Iya, darah beneran. Darah beneran. Bagaimana ceritanya Anda mengatakan darah beneran? Maksudnya begini. Mana dalilnya? Maksudnya Coba mana dalilnya? Maksudnya begini. Mana dalilnya Yesus memperlihatkan darah beneran? Apakah dia menggores badannya? Inilah darahku, atau anggur di cawan yang dikatakan inilah darahnya? Ya, itu kan sebelum mau terjadinya pengalipan. Sebelum terjadinya pengalipan. Iya, betul. Itu pertemuan terakhir. Makanya Tuhan Yesus sudah memperingatkan bahwa dia angkat rotinya bahwa inilah benar-benar tubuhku dan inilah benar-benar darahku. Dan pada saat itu setelah itu baru di pengalipan terjadi. Di mana Yesus mengatakan bahwa benar-benar darahnya tertumpah dan benar-benar dagingnya yang diambil? Di mana Yesus mengatakan itu? Saya kira Bang Juma tahu. Tidak ada. Saya kira Bang Juma tahu kalau Bang Juma jujur. Di Alkitab ada. Enggak ada. Itu hanya ada di perjamuan terakhir. Yesus menunjukkan anggur sebagai darahnya dan juga roti sebagai dagingnya. Enggak ada itu darah beneran, itu enggak ada. Yahudi, Yesus tidak pernah mengajarkan mempersembahkan darah manusia. Titik. Terus saya balik lagi nanya Bang Juma ya. Terus apa fungsinya Tuhan Yesus mengangkat roti dan anggur itu sesuai kacamata agama Islam? Tadi kan saya sudah mengatakan kepada saudara. Kan Bang Juma kan protes. Jadi saya balik lagi. Sesuai kacamata Islam, apa artinya Tuhan Yesus mengangkat roti dan anggur itu dia angkat? Inilah benar-benar tubuhku dan ini benar-benar darahku. Apa kacamata dari Islam? Oke. Kalau di Islam, man ansari ilallah. Siapa di antara kalian yang akan menolongku menegakkan tali agama Allah? Nahnu ansarullah, kamilah yang akan membantumu untuk menegakkan tali agama Allah. Nah, di situ Yesus melakukan sayembara. Kalau di dalam Bible, inilah darahku, darah yang dimaksud situ anggur. Tetapi ada pengkhianat di antara muridnya yang akan benar-benar menumpahkan darahnya. Itulah Yudas. Dan ternyata pemahaman Anda sama seperti Yudas. Sekarang saya tanya nih, saudara. Andai saja Anda hadir pada saat perjamuan terakhir, tidak ada Yudas, dan Anda memahami bahwa darah yang dimaksud adalah darah tubuhnya Yesus, apa yang Anda lakukan? Kalau Anda menginginkan darah tubuhnya Yesus, apa yang Anda lakukan? Membacok? Menombak Yesus? Tidak sesuai perintah. Tidak sesuai perintah Tuhan. Sesuai perintah. Yesus bilang begini. Siapa yang makan dan minum darahku? Tunggu, Bang Juma, tunggu, hold on. Iya, oke. Tunggu dulu. Silakan. Siapa yang minum dan darahku dan makan tubuhku, dia di dalam aku dan aku di dalam dirinya. Itu berarti saat itu. Saya kira Bang Juma tahu itu. Saya tidak hafal ayat, tapi Bang Juma tahu. Berarti pada saat Anda ada di situ, Anda lah orang pertama yang menggigit leher Yesus, betul? Demikian bukan apa? Lalu selurus begitu aja, bukan begitu Bang Juma. Lalu apa yang Anda ingin jual di sini? Gigit lagi Tuhan Yesus, bukan begitu Bang Juma. Lalu apa yang Anda ingin jual di sini? Apa yang Anda ingin jual? Itu barang siapa makan dagingku? Siapa yang makan dagingku, siapa yang minum darahku, maksudnya apa yang Anda ingin lakukan terhadap Yesus? Anda ingin ngapain Yesus?
Ya, Anda ingin ngapain Yesus? Anda ingin Yesus membunuh Tuhan Anda? Tidak, Yesus bilang begini, siapa Anda yang makan menjadi dan minum kanibal? darahku? Anda Tunggu. menjadi Dracula? Tidak begitu, tidak begitu. Lalu apa? Lalu Tidak apa begitu. maksudnya di situ? Lalu apa Itu maksudnya? roti itu transubstansi tubuh dan darah Kristus, Bang Juma. Ya, itu sudah kujelaskan tadi. Terus kenapa Anda mau bukan Anda mau seperti Yudas harus betul-betul membunuhnya? Ya Yudas kan tidak makan tubuh dan darah Kristus. Dia kan pengkhianat, Yudas Iskariot kan. Dia kan menjual Tuhan Yesus ke orang-orang ini, imam dan para. Ketika Anda mengatakan darahnya harus benar-benar darahnya, itu maksudnya apa yang Anda ingin lakukan kepada Yesus? Ingin menggorok dia, lalu minum darahnya gitu maksudnya? Tidak begitu juga Bang Juma. Lalu bagaimana? Itu perintah Tuhan Yesus. Kalau Bang Juma kalau belajar baik-baik di Alkitab dari perjanjian lama, Saudara maunya apa? Saudara maunya apa? Dikasih anggur Anda nggak mau, dikasih darah beneran Anda juga nggak mau, atau jangan-jangan Anda malu-malu nih, minum darahnya Yesus? Nggak begitu juga. Ini bahaya nih. Ya, kalian kalau konsep ini yang Anda pakai, andai saja kalian sesama Yesus, bukan tentara Romawi, bukan orang Farisi, orang Yahudi yang akan membunuh Yesus. Kalian orang Kristen yang berlomba untuk menggigit pahanya, kakinya, lehernya. Tidak Kenapa begitu. kalian ingin menginum darahnya kan? Tidak begitu Bang Juma. Lalu bagaimana? Tadi kan sudah ada ujian, ku bilang murid-muridnya diuji. Tapi begini. Tapi Anda mengatakan tidak. Tapi begini Bang Juma. Ada ajaran Tuhan Yesus yang sangat menonjol kan? Dia bilang begini, tadi kita udah bahas tentang apa ya? Tentang pengelamatan itu. Pengelamatan itu bukan makan dan minum aja, tentang pembaptisan juga Bang Juma. Yesus mengajarkan bahwa pergilah dan baptislah dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Apakah di Islam melakukan hal-hal tersebut yang sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus Kristus? Sekarang baptis itu apa? Itu pengelamatan juga Bang Juma. Iya, baptis itu apa dulu? Baptis itu apa? Baptis itu pengelamatan Bang Juma. Iya, baptis itu apa? Apa makna secara filosofi baptis itu apa? Apa ya? Untuk memperbarui diri kita sebagai seorang mensucikan. Iya, mensucikan, memperbarui diri. Mensucikan diri. Kalau mensucikan diri, mentahirkan diri, kami minimal 5 kali sehari. Itu berdoa. Bukan. Kan kalau orang dibaptis dicelup di air untuk ditahirkan. Nah, kami seperti Yesus, membasuh tangan, membasuh muka, membasuh kaki, itu mensucikan, mentahirkan diri. Tapi Nabi Isa memerintahkan bahwa baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya, kenapa di Islam tidak memanggil Allah itu Bapa? Cuma Allah terus ya, Allah. Kami bukan orang Yahudi. Memanggil Di bumi ini ada 2 kelompok manusia yang memanggil sembahannya dengan panggilan Bapa. Yang pertama adalah orang Yahudi, yang kedua adalah orang Roma Yunani. Nah, kenapa kemudian umat Islam tidak memanggil Tuhan mereka dengan panggilan Bapa? Kenapa? Karena umat Islam tidak mau terpeleset kepada penyembahan yang salah seperti yang dialami oleh orang-orang Nasrani yang melahirkan agama Kristen hari ini. Kenapa? Karena melahirkan keadaan di mana Anda merasa sebagai anak Tuhan, sehingga Anda tidak lagi menyembah Tuhan. Anda bukan lagi penyembah Tuhan. Anda menganggap diri Anda sebagai anak Tuhan, sebagai pewaris surga. Betul? Benar? Iya, dengan tegas benar. Kami anak-anak Allah. Inilah yang umat Islam tidak mau, merasa sebagai bukan hamba Tuhan, tetapi anak-anak Tuhan. Sekarang pertanyaan saya kepada saudara, apakah iblis itu hamba Tuhan? Iblis hamba Tuhan? Iya. Iya, hamba Tuhan, Banyu. Kalau mereka iblis hamba Tuhan, berarti mereka taat kepada Tuhan, betul? Apakah iblis taat kepada Tuhan? Apa ya? Iblis itu kan sifatnya berontak, Bang Juma. Iya, itu sekarang pertanyaan saya. Dia ingin menyamakan
Dia ingin menyamakan dirinya. Apakah iblis menghambakan diri kepada Tuhan? Dia sebenarnya menghambakan juga. Iblis kan dia ingin menyamakan dirinya sebagai Tuhan. Dia pemberontak. Iya. Anda dengan mengatakan diri Anda sebagai anak Tuhan, apakah Anda nggak sadar bahwa Anda ingin menyetarakan diri dengan Tuhan? Tidak begitu juga. Paulus mendoktrin orang Kristen bahwa orang Kristen itu tidak boleh lagi hidup di bawah kuk penghambaan. Galatia 5 nomor 1. Di dalam kitab Roma 4, orang Kristen bukan lagi hamba Tuhan, tetapi anak Tuhan. Dengan Anda menyatakan diri Anda sebagai anak Tuhan, berarti Anda menyatakan Anda setara dengan Tuhan. Anak ayam dengan ayam setara ayam. Anak kambing dengan kambing setara kambing. Anak manusia dengan manusia setara sama-sama manusia. Tuhan dan anak Tuhan setara sama-sama Tuhan. Itulah kalian. Anda nggak sadar? Nggak sadar? Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Jadi orang Kristen itu memang bukan anak Tuhan, karena mereka merasa bukan hamba Tuhan, karena mereka merasa anak Tuhan. Sebagai anak Tuhan, orang Kristen mau makan apa saja bebas. Orang Kristen mau minum apa saja bebas. Orang Kristen mau ngapain saja bebas. Kenapa? Mereka bukan hamba Tuhan, tapi mereka adalah setara dengan Tuhan itu sendiri. Bang Juma udah lari-lari. Bang Juma udah lari-lari. Tadi kita bahas tentang itu. Anda kan pengalamatan. Anda bertanya tentang Bapak. Kenapa orang Islam tidak memanggil Tuhannya dengan panggilan Bapak? Karena umat Islam tidak ingin sombong di hadapan Tuhan dengan mengatakan kepada orang lain, kalian bukan anak Tuhan, kami anak Tuhan loh. Sama yang dilakukan oleh orang Kristen hari ini. Sombong, angkuh, tidak pernah tunduk kepada Tuhannya. Mereka berpesta-pesta itu hanya karena mereka bikin sendiri, hanya untuk kesenangan mereka sendiri, hanya untuk kesenangan mereka sendiri. Ke gereja juga tak ada perintahnya, ibadah minggu tak ada perintahnya, makan babi tidak ada perintahnya, Natalan tak ada perintahnya, menyembah Yesus tak ada perintahnya. Semua yang dilakoni oleh Kristen bukanlah wujud penghambaan kepada Tuhan, melainkan adalah wujud bahwa mereka setara dengan Tuhan itu sendiri. Itu fakta, itu real. Makanya orang Kristen itu kalau melihat Islam itu rendah. Karena merasa mereka Kristen ini adalah anak Tuhan. Kami hamba Tuhan, Kristen anak Tuhan. Makanya Kristen itu sombong di hadapan kami umat Islam. Melihat kami ke masjid, mencibir. Melihat kami kemudian puasa, mencibir. Melihat kami kemudian Idul Fitri, mencibir. Melihat kami berhaji, mencibir. Kenapa? Karena kalian merasa di atas, setara dengan Tuhan. Kalian adalah anak-anak Tuhan. Makanya muncul pertanyaan di ujungnya. Kalau Kristen merasa sebagai anak Tuhan bukan hamba Tuhan, ke gereja kalian menghambakan diri kepada siapa di hari Minggu? Menyembah Tuhan. Kepada Tuhan. Jangan offside. Jangan offside, kalian bukan anak Tuhan. Kalian ke gereja menyembah siapa? Menyembah Tuhan. Kalian bukan hamba Tuhan. Kalian harus sadar, kalian ke gereja kompak hari Minggu itu bukan menyembah Tuhan, tetapi berpesta bersama.